Salam satu hobi teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang busi. Kita tidak akan membahas busi ini secara spesifik karena jika kita membahas busi ini secara spesifik ya, kita tidak punya waktu yang cukup dan durasi tentu saja akan menjadi sangat panjang untuk cerita panjang lebar tentang busi ya. Kita akan mencoba untuk memahami karakter sebuah busi, bagaimana terjadinya kerusakan sebuah busi, proses rusaknya busi ya, kode-kode yang terdapat pada busi, tulisan-tulisan seperti ini teman-teman, tulisan-tulisan seperti ini. Mungkin banyak teman-teman yang kurang paham tentang apa sih, kenapa kok busi ada kode-kodenya, ada tulisannya, terus ada angkanya di situ. Sebenarnya itu apa? Kita akan belajar itu semua, dan saya juga akan mencoba memberikan sedikit pengetahuan tentang busi, cara menentukan busi yang baik untuk motor kita, ciri-ciri kerusakan busi ya. Paling nggak semoga info ini atau tutorial ini atau video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Langsung kita mulai saja. Di depan kita teman-teman sudah ada 6 buah busi dengan merek yang berbeda-beda tentunya, tapi pada intinya busi yang ada di hadapan kita kali ini hanya ada 3 tipe kendaraan teman-teman. Dia hanya ada 3 tipe busi, hanya saja mereknya ada 5 di sini ya, merek businya dengan model yang berbeda-beda. Ini ada yang polos, ini yang polos teman-teman. Ada yang seperti busi pada umumnya, ada macam gelombangnya ya teman-teman, ya cincin-cincin. Nah, sekarang kita akan mulai membahas tentang busi. Kita mulai dari yang sebelah ini teman-teman. Jika teman-teman perhatikan dari fisik busi ini ya, dari bentuknya, kalau teman-teman yang sudah tahu dan tidak asing dengan busi-busi seperti ini, kita tidak berbicara tentang merek ya teman-teman, karena merek kita kesampingkan. Yang ingin kita bahas adalah busi itu sendiri. Sekilas teman-teman lihat fisik dari busi ini, bagi yang udah tahu, ini adalah busi untuk motor Karisma ya, yang umum lazim disebut orang bengkel itu busi Karisma, karena mungkin pada waktu itu motor yang mempopulerkan busi dengan model seperti ini pada waktu itu adalah motor Karisma. Jadi pada akhirnya orang lebih senang menyebut ini sebagai busi Karisma, karena Karisma yang mempopulerkan model busi seperti ini. Dan busi seperti ini teman-teman sekarang dipakai, tidak hanya dipakai di motor Karisma teman-teman ya, tapi Satria FU, Satria F150 itu juga menggunakan busi seperti ini. Fiction juga menggunakan busi seperti ini, termasuklah Jupiter MX, termasuklah Blade, mereka juga menggunakan busi seperti ini. Diameter busi ini kalau kita lihat ini ya teman-teman ya, lingkaran beratnya, diameternya itu sama dengan busi Grand atau Supra lama ya, motor-motor jadul lah ya. Hanya saja di sini yang membedakan adalah panjang daripada ulir businya teman-teman. Nih teman-teman perhatikan, jelas perbedaannya ya. Kalau busi Karisma itu ciri khasnya adalah dia lebih panjang, sedangkan busi Supra lama atau Grand dan kelas-kelas motor jadul yang dulu ya, itu menggunakan busi ini. Perbedaannya ada di ulirnya, dan tentu saja tidak hanya perbedaan pada ulirnya teman-teman ya. Teman-teman bisa simak video ini sampai selesai, jangan di skip, biar teman-teman tahu apa arti kode dari busi ya, kegunaannya, ciri-ciri kerusakannya juga, dan bagaimana kita harus memilih busi yang terbaik untuk motor kita sendiri. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan busi CPR ini teman-teman. Ini adalah kode CPR. Kita akan membahas tentang kodenya teman-teman ya.
Tulisan-tulisan di sini sebenarnya mengandung arti teman-teman, tapi saya tidak akan menjelaskan secara spesifik tentang arti daripada kode-kode ini teman-teman ya, karena durasinya bakalan panjang banget. Karena ketika kita masuk lalu dalam dengan busi, kita belajar busi dengan spesifik, tentu kita akan harus mengenali komponen-komponen di dalam busi ini teman-teman, dan itu juga kita tidak membutuhkan itu sebenarnya teman-teman ya, kecuali kita belajar tentang teknisnya ya, teknis produk. Nah itu mungkin saya akan jelaskan, tapi kalau memang teman-teman ingin, teman-teman bisa berkomentar, sehingga saya akan coba membuatkan penjelasan tentang busi ini lebih terperinci ya. Angka C di depan busi ini, angka C, tulisan C ya, abjad alfabet C di depan busi ini adalah, ini menandakan diameter ulirnya teman-teman. Kalau kode berikutnya, kode P ini teman-teman, kode P ini adalah kode produksi dari perusahaan. Hanya pihak perusahaan yang paham tentang kode P ini, saya juga kurang paham dengan kode P ini. Sedangkan kode R ya, kode R yang berikutnya ini mengindikasikan bahwa busi ini adalah busi yang memiliki resistor teman-teman, busi yang menggunakan resistor ya. Biasanya busi-busi yang menggunakan kode R yang mengindikasikan dia menggunakan resistor itu umumnya dipakai oleh motor-motor injeksi teman-teman, dipakai oleh motor-motor injeksi ataupun motor yang telah menggunakan sistem pengapian digital ya. Oh, kenapa ini dulunya dipakai oleh Karisma? Kenapa ini dulunya dipakai oleh Karisma bang? Oh gini, sebenarnya Karisma itu kalau kita telusuri sistem pengapiannya itu, kalau menurut saya ya, kalau menurut saya pribadi itu adalah semi digital teman-teman. Makanya dia menggunakan tipe motor, tipe busi, dia menggunakan tipe busi yang telah disupport oleh resistor, yang telah disupport oleh resistor. Kenapa saya bilang tadi motor apa tuh? Kenapa saya bilang tadi busi-busi seperti ini itu paling banyak dipakai di motor-motor matic dan injeksi. Ketika motor injeksi menggunakan, kenapa motor injeksi harus menggunakan atau dianjurkan menggunakan tipe busi yang memiliki support resistor di dalamnya? Karena untuk menghindari error pada pembacaan dari sensor-sensor motor itu sendiri teman-teman. Seperti teman-teman tahu, di motor matic itu motor yang paling banyak sensornya, namanya saja matic injeksi teman-teman ya. Tentu saja mereka membutuhkan sensor dan banyak indikasi ya. Jadi mereka dianjurkan untuk menggunakan busi yang telah support resistor, supaya untuk meminimalisir error pada sensor. Nah, dan kode berikutnya teman-teman, kode 6 ini biasanya menandakan suhu teman-teman, menandakan suhu. Semakin besar angka ini, di sini tertuliskan CPR 6E ya teman-teman. Angka 6 ini teman-teman itu menunjukkan suhu, dimana ketika angka ini semakin besar itu menunjukkan tingkat dingin dari busi ini lebih tinggi. Semakin kecil angka ini itu menandakan busi itu adalah busi panas, busi yang cenderung lebih cepat panas. Makanya indikasinya adalah suhu angka ini teman-teman. Semakin besar angkanya, maka suhunya atau kadar dari busi ini semakin dingin. Ya, bahasa yang lebih gampang dimengerti, semakin besar angkanya, busi ini butuh waktu lebih lama untuk menjadi panas. Makanya disebut busi dingin. Itu pengertiannya teman-teman. Sedangkan kita langsung saja lompat ke angka 9. Angka 9 di busi ini teman-teman, ini adalah ukuran celah dari gap busi. Gap busi adalah tiang pancing percikan teman-teman ya. Angka 9 ini, angka 9 terakhir ini adalah menandakan ukuran selah ini teman-teman, selah daripada pematik businya ya, di ujung pematik businya. Angka 9 itu menunjukkan selah ini teman-teman, ukuran selahnya. Begitulah kira-kira pemahaman tentang kode yang ada pada busi teman-teman. Nah, kita akan ke busi berikutnya teman-teman. Ini adalah busi grand
Dan kode dari busi ini R di sini menandakan kalau busi ini memiliki support resistor ya, walaupun motor Grand itu tidak membutuhkannya, karena untuk spesifikasi atau kebutuhan tertentu terkadang ada orang yang ingin menggunakan busi dengan spek seperti ini. C di sini ya tetap ya, C di sini adalah diameter bulirnya. 7 di sini adalah tingkat kedinginan dari busi ini atau tingkat suhu panas, tingkat suhu lah. Kenapa saya menjelaskannya tidak semua kode? Karena ketika saya menjelaskan semua kodenya secara terperinci, itu akan beda cerita lagi. Karena kita akan masuk lebih dalam ke pembahasan tentang busi ini, teman-teman. Dan S ini adalah busi standar, teman-teman. S ini menandakan standar. Sekarang teman-teman perhatikan busi ini, ada sedikit perbedaan di busi ini, teman-teman. Jika teman-teman teliti, jika teman-teman perhatikan, yang membedakannya adalah di ujung pematik ini, teman-teman ya. Jika teman-teman perhatikan batang daripada inti elektrodanya atau pematiknya, yang ini lebih runcing, teman-teman. Yang ini lebih runcing, yang ini kotak biasa ya. Yang ini runcing seperti mata paku, sedangkan yang ini biasa, teman-teman. Makanya mengapa busi ini terkadang dipilih orang, teman-teman ya, karena mereka menganggap ini adalah busi racing ya, busi yang akan menghasilkan percikan api lebih baik daripada busi pada umumnya. Busi pada umumnya adalah busi-busi seperti ini, teman-teman, yang inti elektrodanya itu normal, batangan besar, sedangkan ini meruncing. Tentu saja hasil percikan apinya akan sedikit berbeda. Sampai sejauh ini saya harap teman-teman bisa memahami ya, teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke busi yang berikutnya, teman-teman perhatikan di sini, ini adalah busi 2 tak ya, busi 2 tak. Jelas ukurannya jauh berbeda. Dan ini adalah busi 2 tak. Busi ini biasa kita ketemukan di mesin kato, mesin robin, sampai pada generator listrik atau genset. Tapi yang saya pegang ini, teman-teman, ini adalah busi Satria 2 tak ya, 2 tak, bukan Satria 4 tak. Kalau Satria 4 tak itu Satria F, teman-teman. Ini adalah Satria RU yang biasa disebut orang Satria RU, sedangkan Satria F adalah Satria FU. Nah, di sini kodenya juga berbeda, teman-teman ya. Kode depan di sini saya tidak akan menjelaskannya lagi. Kita akan masuk ke kode yang di tengah, suhunya sama 6, namun di kode terakhirnya, teman-teman, kode G di sini menandakan kalau busi ini bukan untuk keperluan yang biasa saja, bukan spek harian, teman-teman. Di bengkel kita mengenal ini, busi ini adalah busi spek untuk racing atau untuk mesin-mesin yang telah mengalami perubahan dalam banyak hal ya, teman-teman ya. Perubahan dalam banyak hal termasuklah di sistem pengapian. Dan busi ini spesifikasinya bukan untuk motor standar. Kalau kita lihat dari kodenya, teman-teman, busi ini spesifikasinya bukan untuk motor standar. Ini untuk motor-motor yang telah di-tune up dalam segi mesin maupun pengapian, teman-teman. Karena ini speknya berbeda. Ini bukan busi pada umumnya untuk kegunaan umum, ini adalah untuk kegunaan khusus. Dan tiang tengahnya juga sangat berbeda, teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan di sini, ini sangat kuncing sekali ujung inti elektrodanya, teman-teman. Karena ini busi bukan spek busi biasa ya, teman-teman ya. Nah, seperti janji saya di awal video, teman-teman, kita sekarang akan membahas tentang bagaimana proses terjadinya kerusakan pada busi. Bagaimana cara memilih busi yang baik. Sekarang begini, teman-teman. Saya tidak akan mencontohkan atau menjelaskan kerusakan tersebut dengan busi bekas yang telah dipakai untuk menunjukkan kepada kalian ciri-ciri kerusakan daripada busi, untuk mengindikasikan kerusakan sebuah busi, teman-teman ya. Karena itu apa ya,
karena itu tuh sangat sulit teman-teman, butuh pengalaman. Lagi pula kalau saya mencontohkannya dengan busi bekas yang telah memiliki sawang, yang memiliki bekas pembakaran di ujung businya, semua busi yang telah dipakai oleh motor teman-teman, untuk membedakan tipe kerusakannya itu sebenarnya sangat sulit, karena ciri-cirinya itu hampir sama semua. Kalian tahu sendiri ya, kalau busi udah dipasang di motor, yang telah kita pasang di motor setelah kita pakai berminggu-minggu, berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya, tentu untuk mengenali ya tipe kerusakan dengan melihat bekas daripada pembakaran itu akan sangat sulit teman. Walaupun punya pengalaman yang cukup lama teman, tetap saja semua sisa pembakaran imes untuk mengindikasikan kerusakan sebuah mesin itu hampir sama. Tetap saja jalan satu-satunya adalah mengecek si kendaraan itu sendiri untuk mengetahui apa yang terjadi dengan mesin tersebut, sehingga busi daripada kendaraan itu bisa mati atau tidak berfungsi atau mungkin jelek. Di situ baru kita bisa memvonis dengan pasti apa yang dialami oleh mesin itu. Karena kalau kita hanya modal melihat bekasnya doang ya teman-teman, bekas pembakarannya, sisa-sisa pembakaran yang dipakai, yang dikeluarkan dari busi tersebut teman-teman, untuk membaca tipe kerusakan itu sangat sulit. Walaupun banyak YouTuber yang memperlihatkan ini loh, seperti ini loh kerusakan jika BBM bermasalah, jika pengapian bermasalah, jika blok bermasalah, jika kompresi bermasalah. Tapi pada kenyataannya di lapangan, info yang disampaikan itu tidak akurat teman-teman, karena pada dasarnya hasil pembakaran itu semuanya hampir sama. Kita tidak mungkin melakukan tes karbon terhadap sisa daripada pembakaran di ujung busi ini untuk mencari tahu indikasi apa yang terjadi di mesin tersebut, karena kita untuk mengecek kadar karbonnya untuk memastikan tersebut ya kelamaan. Kenapa? Ketika kita melakukan pengecekan langsung ke mesin itu akan lebih akurat dan tidak makan waktu. Makanya saya bilang kalau kita melihat bekas dari busi lama ini kurang efektif teman-teman. Ya mungkin pendapat saya berbeda dengan para youtuber lainnya ya teman-teman ya. Tapi ini menurut pendapat saya pribadi, maaf jika ada yang tersinggung. Tapi menurut saya ya efektifnya ketika kita mengecek mesinnya langsung, melakukan pengecekan terhadap mesinnya langsung teman-teman. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman jangan serta-merta memvonis kerusakan dari sebuah mesin hanya bermodalkan melihat kondisi daripada bekas pembakarannya atau dari bekas busi yang telah dipakai di kendaraan tersebut teman-teman. Dan kita harus melakukan pengecekan secara spesifik lagi tentang mesin tersebut, baru kita bisa memastikan bahwa busi ini ternyata rusak disebabkan oleh ini misalnya. Itu saran saya ya nggak mesti diikutin juga, itu hanya menurut pengalaman saya. Dan saya lebih suka dengan sistem kerja seperti itu teman-teman, lebih hasilnya itu lebih pasti dan tidak mengecewakan pelanggan kita sendiri. Daripada kita nebak-nebak yang ujungnya salah, tentu mereka akan punya penilaian berbeda lagi tentang kemampuan kita, karena kita tidak melakukan pengecekan terhadap mesinnya, malah nebak A, B, C, D. Dan ketika kita salah menebak, ya resikonya berarti kita kurang mampu menangani sebuah mesin. Gini ya teman-teman, kendaraan teman-teman bermasalah dengan yang namanya busi, ada baiknya teman-teman jangan diam saja. Diam saja dalam arti begini teman-teman ya, tiap kali teman-teman mengalami motor mogok dan ketika diganti busi baru itu langsung bagus lagi, dan itu berlangsung berkali-kali ya, teman-teman jangan biarkan itu. Teman-teman sebaiknya mencari tahu atau menanyakannya kepada pihak bengkel tentang kondisi kendaraan teman-teman, kenapa teman-teman bisa mengalami itu terus-terusan. Karena mencari solusinya lebih baik ketimbang menikmati kerusakan yang dialami kendaraan kita. Karena tentu saja ketika kita mengalami motor mogok hanya dikarenakan busi, itu sebenarnya tidak sepatutnya terjadi. Karena apa? Karena kalau teman-teman motornya mogok di tempat yang tidak ada bengkelnya ya, atau jauh dari bengkel, tentu itu sangat menyusahkan. Itu menjadi sebuah masalah besar, apalagi ketika kita memiliki keperluan yang sangat penting. Makanya lebih baik kita memperbaiki mesin tersebut sehingga tidak mengalami hal seperti ini lagi. Jadi begini teman-teman, jika busi itu sering mengalami mati, tentu saja kita harus tahu dulu kenapa sih penyebab busi yang saya gunakan di kendaraan saya itu cepat
mati atau tidak berfungsi atau membuat kendaraan saya mogok. Teman-teman harus cari tahu itu. Sekarang kita akan membahas tentang hal-hal apa saja yang bisa menurunkan kualitas dari sebuah busi. Hal pertama biasanya itu dikarenakan oleh kendaraan atau mesin kita yang telah berasap, mau itu asap putih maupun asap hitam. Kalau asap putih, ya, ciri-ciri motor yang asap putih itu mengindikasikan kalau motor itu mengalami kebocoran kompresi pada silinder piston. Teman-teman, itu ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi itu silinder piston dari mesin kita itu telah cacat, bergaris atau calar. Ring piston yang ada di dalam mesin kita itu mengalami bocor oli. Oli yang ada dalam perut mesin itu ikut kebakar di ruang bakar di ujung piston, ya. Dia kesedot keluar ketika piston memompa ketika mesin bekerja, dan hasil dari pembakaran itu menimbulkan asap. Dan bukan hanya asap yang akan menjadi masalah, teman-teman, justru karena asap itu dia menimbulkan kerak atau sawang yang akan menutupi inti elektroda daripada busi, dan api yang dihasilkan oleh inti elektrodanya itu kualitasnya sangat jelek, teman-teman. Jadi sampai bahan bakar tidak terbakar dengan sempurna dan akhirnya motor kita mengalami mogok. Paling parahnya adalah sawang atau sisa pembakaran itu menutupi ujung daripada inti elektroda sehingga api tidak bisa memercik dengan sempurna, sehingga tidak bisa dibakar oleh bahan bakar yang telah sampai ke ruang bakar itu tadi. Itu yang membuat motor kita kadang berebut, susah hidup, bahkan sampai mogok. Kemungkinan berikutnya, seal klep yang bocor atau katup klep yang bocor. Katup klep itu payung klep, teman-teman, ya. Payung klep mengalami kebocoran, jadi cenderung motor yang kita kendarai atau kendaraan yang kita kendarai itu mengalami pengasapan atau mengeluarkan asap di knalpot, tapi asapnya itu cenderung lebih gelap, teman-teman. Tidak seputih asap yang dihasilkan oleh pembakaran piston yang ditimbulkan oleh ring piston. Dan ciri-ciri dari klep mengalami kebocoran itu ketika pagi hari itu susah hidup, teman-teman. Bakalan susah kita hidupin mesin kita itu ketika pagi hari, karena ada endapan oli bekas pemakaian kita ketika kita pulang waktu malam atau gimana. Karena ketika kita tidur, tentu saja motor itu atau mesin itu tidak beroperasi, dan endapan itu merembes keluar dari payung klep yang bocor, dan itu mengakibatkan ketika pagi hari ketika kita ingin memulai starting mesin itu tentu saja tidak akan hidup dan butuh waktu lama untuk hidup, karena itu penyebabnya, teman-teman. Penyebab berikutnya itu dari pengapian yang jelek, teman-teman. Pengapian yang jelek itu indikasinya banyak, bisa dari coil, bisa dari CDI ataupun spool. Karena 3 alat yang saya sebutkan tadi mereka bekerja sama, teman-teman, atau bekerja di jalur yang sama. Jadi ketika pengapian itu jelek, otomatis busi juga akan bermasalah, teman-teman. Karena ujung daripada busi ini atau inti elektroda daripada busi ini adalah titik terakhir dari hantaran listrik dari pengapian. Jika pengapiannya jelek, otomatis busi kita akan menghantarkan listrik atau percikan yang jelek juga. Dan jika itu terus menerus, otomatis busi ini akan bermasalah, karena arus yang masuk ke busi ini dan yang dikerjakan busi ini atau dipercikan busi ini itu kualitasnya rendah atau jelek. Itu juga bisa menjadi salah satu indikasi rusaknya sebuah busi, teman-teman. Jadi kita tidak bisa asal tuduh atau asal vonis tentang kerusakan sebuah busi, karena itu butuh sedikit ketelitian, butuh sedikit analisa, baru kita bisa memvonis kerusakan busi itu dengan tepat. Jadi kita tidak melakukan kesalahan dan tidak salah vonis terhadap kendaraan kita sendiri. Kalau masalah tips untuk memilih busi, teman-teman, sebenarnya yang terjadi di lapangan itu seperti ini, teman-teman. Kebanyakan orang memilih busi hanya busi yang dia kenal saja. Wajar sih kalau memang pelanggan itu awam terhadap busi, apa itu busi, bagaimana kualitas busi yang baik, merek apa, otomatis mereka akan terpaku kepada merek, teman-teman, karena mereka awam terhadap busi. Mereka kemungkinan tidak mau mengambil resiko untuk memakai busi-busi yang mereknya belum mereka kenal.
Itu sistem kerja orang awam ya teman-teman. Di sini saya ingin mengedukasi teman-teman jangan terpaku pada merek busi teman-teman. Karena busi yang telah bermerek mungkin di pemikiran teman-teman adalah busi terbaik ya. Ya karena teman-teman telah mengenal busi tersebut. Tapi kan belum tentu busi yang tidak bermerek atau merek yang tidak teman-teman kenal itu adalah busi yang buruk. Contohnya ini adalah merek NGK teman-teman. Mungkin hampir seluruh atau semua pengguna motor tahu tentang merek ini. Kalau kita sebutkan mereknya mungkin mereka akan tahu. NGK dan Denso itu adalah merek paling umum di busi ya teman-teman, di perbusian ya, busi motor khususnya. Sedangkan merek-merek seperti ini, Duration, MHM, RTHC, dan juga merek-merek lainnya, apakah mereka itu merek busi yang jelek? Belum tentu teman-teman. Bisa jadi banyak busi-busi mereknya belum begitu dikenal publik, tapi dengan kualitas yang sama dengan busi-busi bermerek. Jadi kalau kita kaji dari segi kualitas, mereka punya kualitas yang sama. Hanya mungkin karena merek mereka itu tidak begitu dikenal publik ya, dalam arti di sini kurangnya sosialisasi dan promosi tentang merek mereka, itu yang membuat mereka kurang dikenal oleh masyarakat. Tapi mereka itu kan bukan merek yang jelek ya, karena untuk mengetahui busi itu bagus atau jelek itu hanya bisa dilakukan atau divonis seiring pemakaian busi teman-teman. Untuk memvonis sebuah busi itu baik atau buruk itu harus mengalami tes uji coba. Tes uji coba di sini yang saya maksudkan itu bukan tes uji coba dari pihak perusahaan atau pabrik distributor ya teman-teman. Kalau masalah busi sebenarnya pihak bengkel lebih memahami. Kenapa saya mengatakan pihak bengkel atau mekanik lebih memahami tentang bagaimana busi yang baik? Karena tentu saja kami sebagai mekanik bengkel tentang produk yang kami jual ya, tentang produk yang kami jual. Kenapa kami bisa bilang, oh Pak ini businya bagus? Bukan karena saya ingin promosi, tidak. Saya mengatakan pada pelanggan, oh Pak ini businya bagus. Loh Dek, ini businya tidak saya kenal Dek, ya hanya tahunya NGK. Kenapa kamu bisa bilang ini baik? Ya karena dari semenjak saya menjual produk ini tidak pernah bermasalah. Ini adalah ketika kita sudah lama menjual produk ini dan tidak bermasalah, itu adalah sebuah bukti bahwa produk ini bukan produk jelek, buruk, atau murahan. Walaupun harganya memang murah, tapi dia berkualitas. Kenapa dikatakan berkualitas? Karena selama penjualan dan pemakaian itu tidak ada komplain daripada konsumen. Itu menandakan bahwa busi ini memang layak dijual dan kualitasnya cukup baik untuk dipakai. Karena kenyataannya tidak ada kendala pada busi ini. Itu sebabnya saya mengatakan kalau bengkel lebih tahu, karena bengkel melakukan studi terhadap barang-barang yang mereka jual. Logikanya seperti ini teman-teman. Tidak ada mekanik atau bengkel yang mau menjual produk jelek. Kenapa saya katakan tidak mau menjual produk jelek? Karena ketika kami menjual produk yang jelek, yang dipertaruhkan adalah nama baik bengkel teman-teman. Jadi ketika kalian menjual suatu produk yang buruk hanya begitu ingin dengan keuntungan besar, ada risiko yang harus kalian tanggung. Karena jika kalian menjual sebuah barang dengan kualitas rendah dan terjadi banyak komplain atau klaim kerusakan atau keluhan, itu nama baik bengkel kalian itu akan jadi taruhannya teman-teman. Karena sistem kita menjual jasa, jadi kita tidak boleh membuat cacat daripada usaha kita sendiri. Ini logikanya nggak ada lah mekanik bodoh yang mau menjual produk murahan atau kualitas rendah, karena itu membahayakan nama baik usahanya sendiri. Jadi ketika barang itu telah dijual di bengkel dan bengkel itu berani menjualnya, tentu saja sudah ada pertanggungjawabannya. Nah itu pengertian tentang busi teman-teman. Jika teman-teman bilang kalau yang busi murah itu jelek, yang busi mahal itu terbaik, itu sebenarnya bukan acuan juga teman-teman. Sekarang saya punya pengalaman seperti ini teman-teman. Busi sebagus apapun, busi semahal apapun, jika dipasang di sebuah kendaraan atau mesin yang mengalami asap atau ngasap, atau yang silinder pistonnya telah cacat dan motor itu telah mengeluarkan asap, busi semahal apapun tetap akan keok teman-teman.
tetap akan mati dan tetap akan rusak, karena busi itu dipasang di kendaraan atau mesin yang rusak, teman-teman. Dengan demikian, busi sebagus apapun juga tidak berdaya menghadapi mesin seperti itu. Jadi, apakah kita bisa berkata kalau busi yang mahal itu adalah busi terbaik? Tidak, tentunya kan. Busi sebagus apapun, jika dipasang di mesin rusak, tetap saja akan jelek image-nya atau kualitasnya, karena yang mengeluh itu adalah konsumen yang memiliki motor rusak tersebut. Jika kita menjual busi ini dengan busi mahal karena harganya memang mahal, ya tentu saja kita tetap akan menghadapi komplainan, keluhan, dan kita harus menjelaskan itu kepada pelanggan. Tapi belum tentu pelanggan itu mau memahami hal tersebut. Kita punya penjelasan, belum tentu penjelasan itu bisa dimengerti oleh pelanggan tersebut. Nah, kembali lagi, seandainya ini busi murahan ya, anggap saja ya, di kalangan konsumen menganggapnya ini adalah busi dengan kualitas rendah. Sekarang saya tanya, kalau busi yang dianggap kualitas rendah ini terpasang di sebuah mesin atau kendaraan yang sehat, busi ini tidak mengalami mati sama sekali dan bisa bertahan lama sampai tahunan lamanya. Nah, apakah busi ini akan jadi busi kelas bawah? Tentu tidak. Tentu akan dianggap busi yang sukses, busi yang berkualitas tinggi. Kenapa? Karena dia dipasang di mesin yang sehat. Makanya kita jangan melihat busi dari segi merek atau harga, karena setiap produk yang dilempar ke pasar tentu saja mereka telah melewati bermacam tes kelayakan untuk sebuah produk sehingga bisa dijual di pasaran atau di pasar luas. Dari video ini saya harap teman-teman bisa mengerti atau bisa memahami tentang apa itu busi, kegunaan busi, bagaimana busi itu bisa rusak. Semoga konten yang saya berikan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya juga minta maaf kepada senior-senior yang mungkin menyaksikan video ini. Jika ada pendapat saya yang salah, tolong dikritik. Ya, kita akan sharing terus di video ini, saling berbagi ilmu. Jika saya salah, tolong dikomentari di kolom komentar. Mungkin kita bisa saling sharing dan berbagi pengalaman di situ. Dan jika video ini dianggap berguna atau membantu teman-teman sekalian, silakan di subscribe jika ingin, like jika ingin dislike nggak apa, karena kalian punya hak untuk itu ya. Sekian konten kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai ya teman-teman. Salam satu hobi, sampai ketemu di konten-konten kita berikutnya.